kita masih melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Di sini pengarang kita mengambil dan menukil salah satu hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Asma ini Bapak Saudara adik daripada Siti Aisyah. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq punya beberapa putri. Seperti yang kita kenal tuh Siti Aisyah. Siti Aisyah putri Abi Bakar As-Siddiq. Beliau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adiknya Aisyah itu namanya Asma. Ya, Asma putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi masih saudara, adik kakak. Ya, jadi Siti Aisyah dengan Siti Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Nah, ini Asma binti Abi Bakar As-Siddiq ini meriwayatkan salah satu hadisnya. Jadi Rasulullah pernah bersabda kepada saya, kata Asma, Rasulullah bersabda, berkata kepada saya, beliau bilang begini, la tuki, ya artinya janganlah kamu menutup-nutupi apa yang kamu miliki. Jadi kalau kita dikasih rezeki, dikasih harta, jangan kita tutup-tutupin. Artinya jangan segan-segan untuk bersodakoh. Ya, jadi jangan kita tutup-tutupin rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Sebab kalau kita tutup-tutupin, payuki Allah alaiki, nanti Allah juga akan menutupi rezeki ya kepada kamu. Tuh, jadi kalau kita ya memang ada rezeki, bilang aja alhamdulillah saya dikasih rezeki. Jangan dibilang oh enggak, jangan enggak mulu. Kalau kita tutupin ntar bener-bener. Jadi Allah akan menutup rezeki kita. Jadi kita nggak boleh nutupin rezeki yang telah Allah berikan. Ya, sebab kadang-kadang kan ada orang, ya ente habis dapat rezeki ya. Ya alhamdulillah, ya saya bersyukur kepada Allah. Begitu. Jangan ente baru dapat rezeki ya. Oh enggak, kata siapa? Nah, begitu. Jangan nih Bapak, Ibu, Saudara. Sebab kalau kita nutupin padahal dia habis dapat rezeki nomplok misalnya. Orang pada tahu. Nah, ketika dibilang ente dapat rezeki, oh enggak, ente tahu aja. Ah itu mah cuma kabar burung doang. Nah, dibilang begitu. Nah, nanti tuh kalau orang yang nutupin rezeki yang telah Allah berikan, yang telah dimiliki, nah itu nanti Allah akan menutup rezeki kamu. Tuh, jadi kata ya Nabi Muhammad, payukiyallahu alaiki, maka Allah akan menutupi rezeki kepada kamu. Jangan, ya nggak apa-apa. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Boleh kita cerita, menampakkan ya apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai salah satu bentuk nikmat syukur kita. Itulah Bapak Saudara yang disebut dengan tahaddus bin nikmah namanya. Kita sering baca tuh ayatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi kalau kita dapat nikmat tuh boleh ceritakan. Ya alhamdulillah. Apalagi ada orang yang nanya begitu. Ya alhamdulillah habis obyekan gol. Ya bener obyekan ente gol. Alhamdulillah. Begitu aja. Jangan enggak, ente kata siapa? Nah, enggak sih. Jangan begitu. Ya udah enggak apa-apa, bilang aja. Jangan menutup-nutupi apa yang kita miliki. Ya, insya Allah nanti Allah tidak akan menutupi rezeki. Kalau kita nutup-nutupin, nanti Allah tutupin rezeki kita. Begitulah kata Rasulullah. Ya informasi ini ya disampaikan kepada Asma, ya putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, anfiki, tuh dalam riwayat yang lain begitu kata Nabi kepada Asma, anfiki, infakkanlah harta yang kamu miliki, infakkan. Awin fahi, atau kata-kata infahi, berikanlah harta yang kamu miliki, berikan. Awin dihi, indihi, artinya sedekahkanlah. Tuh, jadi ini hampir sama aja. Anfiki,
awin fahi, awin dihi. Artinya tuh hampir sama. Infakkan, berikanlah, keluarkanlah, sedekahkanlah. Wala tuhsi, dan jangan kamu menghitung-hitung. Ya, jadi apa yang kamu udah sedekahkan jangan dihitung-hitung mulu. Oh, kemarin gue udah sedekah, masa sekarang sedekah lagi? Wah, kemarin saya udah berinfak, masa sekarang berinfak lagi? Kemarin saya udah mengeluarkan harta untuk ini, untuk itu. Jangan dihitung-hitung, udah jangan dihitung-hitung. Pokoknya kata Nabi, wala tuhsi, jangan kamu hitung-hitung. Sebab kalau kamu main hitung-hitungan, payuhso alaiki, nanti Allah juga payuhsi alaiki, maka nanti juga Allah akan main hitung-hitungan ngasihnya sama kamu. Nah begitu. Sementara Allah nggak pernah hitung-hitung, dikasih aja. Coba Bapak Ibu Saudara, kita dikasih rezeki nggak pernah main hitung-hitungan sama Allah, dikasih aja kita. Maka kita nggak usah ngitung-hitung. Saya punya anak sekian-sekian, ya kadang-kadang pengeluarannya sekian-sekian, nggak usah dihitung-hitung. Ya kalau dihitung ntar akhirnya kurang. Ya sebab yang ngasih itu Allah. Banyak orang pada cerita begitu. Ya Ustaz, alhamdulillah kalau udah waktunya mah ketemu aja tuh begitu. Kalau bicara masalah anak gitu, ada anaknya yang 3, ada yang 4, ada yang 5, bahkan kebutuhannya ini dan itu. Kalau lihat daripada penghasilan ya kagak cukup kayaknya. Nah ini main hitung-hitungan, tapi nggak begitu. Kita nggak usah main hitung-hitungan, sebab Allah ngasih rezeki nggak pakai hitung-hitungan. Ada aja, makanya kita nggak usah takut-takut. Ya nggak usah takut lagi ada, infakkan, sedekahkan. Nggak usah ngitung-ngitung. Oh kemarin saya baru berinfak, sekarang nggak usah dulu ah. Nah nggak usah. Ya, jadi insya Allah nanti Allah ngasihnya nggak pakai ngitung-ngitung lagi. Tapi kalau kita main hitung-hitungan mulu, nanti Allah ngasihnya main hitungan juga. Nah begitu Bapak Saudara, ini pesan Nabi kepada Asma, artinya juga kepada kita. Ya kita diajarkan seperti itu. Sebab memang kalau yang lain berinfak, bersedekah itu bukan pakai ilmu matematik. Sebab kalau pakai ilmu matematik nggak akan ketemu. Itu Allah ngasih rezeki kepada kita bukan pakai ilmu matematik. Ya kebutuhan kita yang kita keluarkan, ya itu pun bukan dengan ilmu matematik. Itu di luar itu semuanya. Ya makanya kita harus benar-benar pahami itu. Ya, jadi jangan kita ada rasa takut. Ada rasa takut. Kalau yang namanya infak sedekah nggak usah pakai takut. Kalau ada kasih, pasti Allah nggak akan main hitung-hitungan nanti untuk memberikannya. Wala tu'i, jangan menaker-naker. Tuh naker-naker. Sekarang kamu ngitung-ngitung. Tu'i artinya menaker-naker. Sama ngitung-ngitung, jangan naker-naker. Fayu'illahu alaiki. Kalau kita main naker-naker, nanti Allah juga naker juga kepada kamu. Ya, ini kalau kita nggak pakai naker, nanti Allah kasih aja udah nggak ditaker-taker lagi, nggak pakai dihitung-hitung lagi, udah dikasih aja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Ya, jadi inilah ilmu sedekah. Ya, tidak sama dengan ilmu matematik. Ya, ini jadi kita jangan main takeran, jangan main hitung-hitungan. Karena nanti Allah akan ganti, nggak pakai takeran, nggak pakai hitungan lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebut muttafaq alaih. Jadi kalau hadis tuh muttafaq alaih itu Bapak, Ibu, Saudara, berarti ini hadis riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wanfahi bilha ilmu malah, lafaz infahi itu menggunakan ha yang kagak pakai titik. Ya, infahi tuh nggak pakai titik. Wa huwa bimakna anfiki. Nah infahi maknanya anfiki. Wa kadzalika ya begitu juga indihi, sama indihi maknanya anfiki juga. Infakkanlah, keluarkanlah, belanjakanlah. Ya itu seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah, hadis riwayat daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Abu Hurairah itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kata Abu Hurairah, saya pernah dengar Nabi Muhammad bersabda. Nah ini isi hadisnya. Masalul bakhili
wal munfiki kamasali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min sudayhima ila tarakihima. Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak seperti dua orang laki-laki yang menggunakan dua jubah yang terbuat dari besi, mulai makainya dari yaitu dadanya sampai bahunya. Sudayhima itu artinya buah dadanya. Ya, itu berarti kan dari dada dipakai sampai bahunya. Fa'amal munfiku, adapun orang yang berinfak, fala yunfiku, maka dia tidak berinfak illa sabagot aw waparot ala jildihi hatta tuhfiya bananahu wa ta'fuwa asarahu. Kalau orang yang suka berinfak, maka dia tidak akan berinfak kecuali akan berkembang tuh bajunya, akan luas ya bajunya yang ada di kulitnya, sehingga nanti akan menutupi ya semuanya. Ya, dari baju yang dipakai dari dadanya sampai bahunya, ternyata orang yang berinfak itu setiap kali berinfak itu akan menutupi, ya berkembang. Nah, seperti sehingga menutupi kulit-kulitnya semua. Wa amal bakhilu fala yuridu ayun fi qasai'an illa laziqat kullu halaqatin makanaha wa huwa yuwassi'uha fala tatasi'u. Nah, sementara orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, maka dia tidak ingin untuk memberikan infaknya sesuatu yang diinfakkan, yang dikeluarkan, kecuali melekatlah semua yang ada di sekeliling tempatnya. Sehingga ya apabila dia mau meluaskannya, maka dia tidak bisa berkembang. Tuh, jadi susah, berat rasanya. Jadi seperti diikat sama baju besi. Ini tangan-tangannya, kakinya semuanya nggak bisa kemana-mana. Ya, ketika mau berinfak bukannya berat benar. Tapi kalau orang yang munfik, yang suka berinfak, itu gampang. Karena luas, bajunya itu berkembang. Ya, jadi elastis. Ya, begitu. Jadi tangannya, kakinya itu gampang kemana-mana. Tapi kalau orang yang pelit seperti pakai baju besi, sehingga dia diikat, nggak bisa kemana-mana. Ya, ini tangannya susah kemana-mana, kakinya susah kemana-mana. Itu begitu. Ya, makanya perumpamaan orang yang berinfak itu dia luas, ya elastis, enak saja. Tapi kalau orang yang pelit itu dia ya beku, susah untuk mengembangkan gerakannya. Ya, karena seperti dia melekat, ya melekat badannya dengan baju besi tersebut. Ya, sehingga kalau dia mau meluaskannya nggak bisa berkembang. Itu muttafaqun alaih, hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya kalau orang yang suka berinfak kan malaikat selalu doain, Allahumma ya a'ti ya munfikon khalafa. Tuh, orang yang berinfak begitu. Malaikat bilang, ya Allah ya berikan gantinya. Tuh, kalau orang yang pelit tuh yang tadi mau kemana-mana tuh berat aja. Mau ngasih tuh tangannya kayaknya berat bener. Sehingga kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talapa. Ya Allah hancurkan, hartanya hancurkan. Nauzubillah min zalik. Kita kan pengennya yang didoain ya Pak. Ya, ingin yang didoain sama malaikat tiap hari. Nah, kalau pengen didoain harta kita supaya berkat tiap hari ada gantinya, ya jadilah orang yang suka munfik, yang suka memberikan infak, yang suka bersedekah. Ya, tapi kalau mau disumpahin, nah ini yang pelit, yang bakhil. Seperti orang pakai baju besi nggak bisa kemana-mana dia, nggak bisa berkembang dia. Nah seperti itu. Sehingga kata malaikat, ya Allah berikanlah kepada dia kehancuran. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal jubbatu adir'u. Ya, jadi jubah itu artinya ad-dir'. Dir' itu artinya baju besi. Wa maknanya annal munfiqa kullama anfaqa sabagat wa talat hatta tajurra wara'ahu wa tuhfiya rijlaihi wa asara mas'ihi wa khatawatihi. Maknanya, artinya sesungguhnya orang-orang yang suka berinfak bersedekah, setiap kali dia berinfak dia bersedekah, itu akan ya berkembang dan memanjang sehingga bisa menarik belakangnya, dan itu bisa menutupi, dan ruang gerak kakinya pun dan langkah-langkahnya pun gampang. Nah seperti itu. Jadi walaupun
ya kondisinya itu dia pakai baju besi, tapi ruang geraknya itu diperluas. Ya, jadi gampang untuk ya dia melakukan hal-hal yang lain. Jadi mau melangkah, mau berjalan, nah itu gampang saja. Karena apa? Karena dia berinfak. Makanya Bapak Saudara, itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Ya, orang kalau mau berinfak biasanya setan selalu nakut-nakutin. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Begitu. Setan itu selalu nakut-nakutin kepada kamu, awas ntar miskin. Tuh, makanya kalau ada orang mau infak 100.000, kata setan jangan kebanyakan, ntar miskin. Tuh begitu. Akhirnya ditukarin tuh Pak. Yang tadi mau ngasih 100.000 kotak amal nggak jadi. Ya ditukarin jadi berapa? 50.000. Mau naruh 50.000, kata setan jangan kegedean. 50.000 kegedean, ntar kamu miskin. Nggak jadi lagi, tukarin lagi, cari yang 20.000. Ya, dan 20.000 dimasukin lagi, setan bisikin lagi, jangan, tukarnya 20.000 kegedean. Ya, dituarin 10.000. 10.000 dimasukin, masih dibisikin juga 5.000. 5.000 masih dibisikin, akhirnya ya 2.000 lagi. Tuh, begitu Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita ada rasa takut-takut, wah ini setan ini. Ya, cepat-cepat istighfar sama Allah biar setannya lari. Tuh, di dalam Al-Quran begitu tuh. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu nakut-nakutin kepada kamu. Kalau kamu mau berinfak, mau bersedekah, awas, ntar miskin, ntar fakir. Nah seperti itu. Sementara kalau Allah enggak, Allah akan ya menjanjikan siapa yang berinfak nanti akan diganti dengan yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Ya kata Nabi, harta tidak akan berkurang dengan sebab bersedekah, akan tetapi bertambah dan bertambah. Kan berarti beda banget ya, beda. Setan beda ya sama anjuran Nabi dan Allah. Nah tinggal kita dah yang imannya kuat menang, ya setan kalah. Tapi kalau imannya kurang kuat, setan yang menang. Ya, makanya jadi tuh 100.000 ditukarin jadi 2.000. Ya, nah begitu. Padahal niatnya udah cakep banget mau 100.000, enggak jadi akhirnya. Ya 2.000 lagi, 2.000 lagi. Ya, nah begitulah asyaitanu ya'idukumul faqra. Wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian hadis riwayat dari Abu Hurairah juga ini. Qala, ya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin. Siapa-siapa yang bersedekah ya seperti ya satu butir korma. Ya Allah, satu butir korma banyak apa dikit? Sedikit. Ya kalau kata kita mungkin sepotong roti. Atau kata kita setengah liter beras dah. Ya bukan 1 liter, setengah liter beras. Siapa yang bersedekah ya ukurannya seukuran satu ya butir korma. Tapi min kasbin thayyibin. Dari hasil usaha yang baik. Jadi ingat tuh ya. Jadi kita kalau bersedekah mau banyak mau sedikit itu dari usaha yang thayyib, usaha yang baik, dari hasil yang halal, bukan uang dari korupsi, bukan uang judi, bukan uang-uang yang kagak bener. Ya itu. Jadi kalau kita bersedekah dari uang-uang yang tidak benar itu nggak bakal diterima sama Allah. Tuh, jangan kita bilang begini, wah ini uang panas nih. Supaya dosanya kurangan dikit, separuhnya sedekain, separuhnya kita makan. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita bersedekah dengan harta yang haram, itu udah nggak bakalan diterima Bapak, Ibu, Saudara. Kita main judi, misalnya main judi menang, wah dapat berapa? 1 juta. Nah ini supaya ya dosanya kurangan dikit, paruh-paruh dah. Yang 500.000 kita makan, yang 500.000 kita infakkan. Nah itu nggak boleh. Ya Allah tidak akan terima. Tuh, makanya kita lebih bagus sedikit tapi dari jalan yang halal.
Ya, itu begitu, min kasbin thayyibin, dari usaha yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima ya sedekah infak kecuali dari yang baik-baik. Tuh, jadi sedekah yang baik, yang halal maksudnya, usahanya yang halal. Nah, itu yang baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang begini, Ustaz, saya deposit, ya saya punya deposit di bank, banknya konvensional, ya kemudian ya ini ada bunganya. Bagaimana kalau bunganya saya kasih untuk anak yatim aja? Ya nggak boleh. Masih yang kotor dikasih buat anak yatim. Ya, kasih yang bersih. Ya, begitu. Jadi lebih bagus jangan. Ya, jadi kalau deposit kan itu, deposito itu kan ya pasti ada bunganya, riba itu. Nah, kecuali kalau kita masukkan ke bank ya syariah. Ya, sekarang ada istilah namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau di Bank Syariah Indonesia bukan deposit pakai bunga, tapi pakai istilahnya mudorobah. Ya, mudorobah itu bagi hasil. Nah, itu silahkan. Kita jangan bilang, sama aja Ustaz. Enggak lah. Ya, tetap enggak boleh kita bilang. Dari akarnya udah beda. Namanya mudorobah. Di dalam ilmu fikih mudorobah boleh. Bagi hasil namanya. Tapi kalau bunga itu tidak boleh. Nah, makanya lebih amannya begitu Bapak Saudara. Ya, jadi ya, jangan sampai kita bilang, ini uang-uang yang kurang bagus, udah berikan sedekah saja. Jangan. Kita kalau mau ngasih yang paling bagus, yang baik. Sebab la yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Nanti tuh Pak, Ibu, Saudara, kalau kita cuma ngasih, misalnya nih sekedar contoh supaya jelas, kata Nabi, 1 butir korma dari hasil yang halal, ya kemudian kita sedekahkan, nanti Allah akan terima dengan tangan kanannya. Ini membuktikan cara baik. Bukan berarti Allah punya tangan ya. Ini untuk supaya kita bisa paham. Ya, nanti kita kalau ngasih sedekah dari hasil yang halal, Allah yang langsung terima pakai tangan kanan. Tuh, begitu. Kan kita kalau ada orang ngasih kita terima pakai tangan kanan, berarti kan itu penghormatan ya. Iya, pakai tangan kanan. Makanya anak kita kalau dikasih apa-apa pakai tangan kiri, kita marahin enggak? Kita marahin. Jangan tangan kiri, pakai tangan bagus, pakai tangan bagus. Nah, kan begitu ya. Kalau kita punya anak masih bocah, si kecil, ya ada keluarga kita, encang-encing kita datang, kemudian ngasih sesuatu kepada anak kita, diterima pakai tangan kiri. Ini kita sebagai orang tua marahin gak nih anak? Dimarahin. Jangan, pakai tangan bagus. Ya, ulang-ulang lagi. Ya pakai tangan kanan. Atau kita sendiri yang mau ngasih. Nih, saya kasih. Diterima pakai tangan kiri, kita nggak jadi. Salah. Nggak boleh tangan kiri, tangan kanan. Nah, baru kita kasih lagi tangan kanan. Itu maksudnya begitu. Jadi, walaupun 1 butir korma ini perumpamaan yang sedikit, tapi dari usaha yang halal, itu nanti diterima sama Allah dengan tangan kanannya Allah. Ya, ini artinya supaya bisa dipahami sama kita. Jangan kita punya satu asumsi, Ustaz Allah punya tangan ya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Berarti Allah punya jari-jari, ada jempol, ada telunjuk. Nah, ini macam-macam terakhirnya. Jangan. Ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu kagak sama dengan sesuatu. Seandainya Allah punya tangan, yadullahi fawqa aydihim. Kita sering baca dalam Al-Quran. Kalau seandainya ini yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, mau diartiin tangan, tetap kita punya prinsip tangannya Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah punya tangan, tapi tangannya Allah berbeda dengan makhluknya. Ada juga yang mentakwil kata-kata yad diartikan dengan kudrah. Yadullahi fawqa aydihim artinya kudratullah, ya kekuasaan Allah di atas kekuasaan yang lainnya. Tuh begitu. Ya, jadi ya di sini nih untuk memudahkan kita, Allah akan terima sedekahnya seorang yang dari jalan yang halal, rezeki yang halal itu diterima dengan tangan kanannya. Tuh begitu.
summa yurabbiha li sahibi, kemudian Allah pelihara itu, Allah kembangkan yang tadinya satu butir korma berkembang dipelihara sama Allah li sahibi bagi pemiliknya, kama yurabbi ahadukum paluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kamu memelihara dan mendidik yaitu anak kuda. Itu paluwahu itu anak kuda, anak onta, anak kuda. Tuh, kita melihara anak kuda, kita jaga, kita pelihara terus. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, lama-lama gede enggak tuh anak kuda? Gede. Kita punya anak kambing, kita pelihara terus 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gede enggak? Gede. Nah, begitu. Ini korma yang 1 butir doang, ya kita infakkan, diterima sama Allah, Allah jagain, Allah pelihara. Tiba-tiba nanti besar hatta takuna mislal jabal, sehingga 1 butir korma itu ya bentuknya nanti seperti besarnya gunung Uhud. Tuh, jabal artinya apa? Gunung. Jadi 1 butir korma itu nanti akan bisa besarnya menjadi seperti gunung. Kita bersedekah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dari hasil ya usaha yang halal. Itu nanti dikembangkan sama Allah, lama-lama di akhirat sudah menjadi ya miliaran. Tuh, yurabbi itu berkembang. Riba kan, riba artinya berkembang. Nah begitu. Kita ngutangin orang 1 juta, disuruh pulangin 1.200.000. Berkembang gak tuh? Berkembang. Tuh riba namanya. Boleh nggak? Kagak boleh. Ya, ada orang ya minjemin ya sama kita berapa 1 juta, bayarnya nanti 1.100.000, kelebihan 100.000, dosa, haram. Kita nggak boleh yang minjam, dia yang ya minjemin juga nggak boleh. Sama-sama, dua-duanya dalam kondisi berdosa. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau minjemin ya minjam 1 juta, mulangin 1 juta juga. Tolong menolong. Kecuali kalau kita mau ngasih lebihan, itu artinya kebaikan kita. Nih saya kasih 1.200.000 itu hadiah buat ente. Nah itu enggak ada masalah. Tapi kalau udah ada awalnya akadnya itu haram. Itu namanya riba. Riba itu berkembang namanya. Tuh makanya yurabbi, nanti tuh harta yang kita sedekahkan walaupun kelihatannya sedikit, lama-lama berkembang. Nanti di akhirat menjadi besar. Ya contohnya 1 butir korma yang kita sedekahkan, atau mungkin 1 potong roti, 1 buah roti yang kita sedekahkan, itu nanti bisa besar seperti gunung. Nah ini yang dimaksud hatta takuna mislal jabal, sehingga nanti bisa aja seperti jabal, seperti gunung. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini semangat kita Bapak, ini dimotivasi kita. Jadi jangan kita anggap remeh, sedekah yang sedikit jangan kita anggap remeh, tapi nanti akan berkembang besar. Di akhirat kita bingung, ya Allah, dulu saya cuma ngasih sepotong roti, ternyata sekarang udah besar sekali. Ya itu seperti itu. Saya bersedekah cuma 1 butir korma, ternyata besarnya menjadi ya seperti gunung. Bagaimana yang lebih banyak lagi? Dia memberikan misalnya orang makan, ngasih sembako, ya 1 karung beras misalnya, Masya Allah, begitu besar. Uang yang gitu banyaknya, pakai ratusan ribu, pakai jutaan. Nah itu otomatis nanti di akhirat semakin berkembang, semakin berkembang. Itu besar sekali, menjadi ya miliaran mungkin, bisa triliunan kalau main hitung-hitungan. Sebab itu nanti berkembang, dipelihara, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-falu, sekarang maknanya falu. Falu itu artinya apa? Bifatil fa'i, fa-nya dibaca fathah, wa dhammil lami, lamnya dibaca dhamma, wa tasdidil wawi, wawunya dibaca tasdid, faluhu. Nah, begitu al-falu. Ya wa yuqalu aidan bi kasril fa'i. Ada yang bilang lagi, ya fa-nya dibaca kasrah, wa iskanil lami, disukunkan fil. Ya watah pipil wawi, jadi al-pilwi, al-pilwu boleh. Jadi al-palu boleh juga, al-pilwu. Nah itu boleh saja. Satu ya lugat bacanya al-pilwu. Apa? Wahwal muhru,
yaitu al-muhur. Muhur itu ya anak onta, anak kuda, anak kambing. Nah, itu diumpamakan seperti anak onta. Ya, dipelihara nanti bisa besar. Ya, anak kuda dipelihara bisa besar dan seterusnya. Mengingat waktu Isya ya sudah sampai sini ya Bapak Saudara, nanti baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya